Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 14 Juli 2024. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang melaksanakan Seminar Nasional Keagamaan. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang mengadakan seminar Mental Health. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan kuliah umum bersama Lemhanas RI. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menggelar seminar dan diseminasi inovasi dan pengabdian berkelanjutan, jejak penelitian dan karya dosen Unpad. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang melalui Lembaga Kajian Keagamaan atau LKK melaksanakan seminar keagamaan dengan tema Agama dan Ilmu Pengetahuan yang membahas terkait AI antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kemunduran akhlak. Kegiatan terlaksana pada Kamis 27 Juni 2024 dan berlangsung di Auditorium Darsono, Kampus 2, Universitas Pamulang. Seminar diawali dengan laporan Ketua Panitia Rahmatullah Rusli yang menerangkan bahwa Seminar Nasional Keagamaan tahun ini dihadiri oleh 6.213 mahasiswa yang terdiri dari peserta offline sebanyak 2.500 dan peserta online sebanyak 3.713. Ketua LKK Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi Musa dalam sambutannya menjelaskan Semnas Keagamaan dilaksanakan dalam 1 semester sekali dan dianjurkan diikuti oleh mahasiswa seumur hidup sekali selama kuliah di Universitas Pamulang sebagai tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman keagamaan. Sambutan kedua dilakukan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto yang mengapresiasi kepada seluruh panitia dan peserta seminar sebagai implementasi visi Universitas Pamulang yaitu humanis dan religius. Ketua Yayasan juga berharap dengan pelaksanaan seminar ini, mahasiswa Universitas Pamulang dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat dari seminar. Sambutan terakhir sekaligus membuka acara dilakukan oleh Wakil Rektor 3 Dr. M. Wildan SSMA. Kiai Khalil Nafis narasumber pertama memaparkan bahwa ayat pertama kali dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, perintah membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan manusia. Islam menyeimbangkan antara membaca yang meningkatkan spiritual dan yang meningkatkan intelektualitas. Kiai Khalil melanjutkan bahwa hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan membuka cakrawala baru karena bisa menginterpretasikan dan memahami teks agama yang mudah dan cepat. Kiai Khalil mengatakan dengan adanya artificial intelligence ada manfaatnya yaitu membuka cakrawala baru karena bisa menginterpretasi dan memahami teks agama dengan mudah dan cepat yang selama berabad-abad menjadi tugas dan domain bagi ulama dan teolog yang menghabiskan bertahun-tahun. Mereka mempelajari dan memahami teks-teks suci. Selain itu, narasumber kedua, Profesor Thomas juga memaparkan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Bahwa di dalam surat Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan Menuju Generasi Emas. Acara berlangsung pada 26 Juni 2024 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang yang berada di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan diawali dengan meningkatkan rasa nasionalisme yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan.
Sambutan pertama disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group Dr. Pranoto yang merasa senang dengan kedatangan Mayor Jenderal TNI karena berkenan membagikan pengetahuannya kepada mahasiswa Universitas Pamulang. Dr. Pranoto menyampaikan ketertarikannya kepada institusi TNI dengan berpesan jika ada teman-teman atau kawan-kawan dari TNI yang ingin berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada mahasiswa Universitas Pamulang, kita akan dengan senang hati dan tangan terbuka menyambut mereka semua. Sambutan berikutnya dan juga sekaligus membuka acara adalah sambutan dari jajaran Rektorat Universitas Pamulang oleh Wakil Rektor 3 Dr. M. Wildan yang mengapresiasi Fakultas Hukum karena kegiatan ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dengan gratis. Dan kegiatan ini sejalan dengan slogan dan visi misi Unpam untuk menjadikan mahasiswa berkarakter, humanis, religius, unggul, dan berintegritas. Turut hadir sebagai pemateri yaitu Mayor Jenderal TNI Ridho Hermawan MSc, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI. Dalam kesempatan ini, Mayor Jenderal TNI Ridho memberikan arahan kepada generasi muda untuk terus semangat menemukan tantangan, peluang, dan menyikapi hambatan dengan turut serta berperan menjaga kesadaran akan pentingnya karakter berkebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai negara majemuk. Terakhir, beliau berharap bahwa Indonesia di masa akan datang menjadi lebih baik lagi karena memiliki generasi penerus yang berwawasan kebangsaan unggul, integritas, dan memiliki daya saing. Kegiatan kuliah umum ini menjadi saksi sebuah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pamulang dengan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang mengadakan seminar mental health. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian atau LKA Universitas Pamulang mengadakan seminar mental health dengan subtema pengenalan Pancasila dan relevansinya dalam dunia kerja. Kegiatan terselenggara pada Kamis 4 Juni 2024 berlangsung di ruang telekonferensi lantai 11, Gedung C, Kampus 2 Universitas Pamulang yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube SJTV. LKA Universitas Pamulang mengadakan kegiatan job fair tahunan untuk memfasilitasi mahasiswa alumni Universitas Pamulang agar dapat mencari kerja yang sekiranya sesuai dengan passion dirinya maupun keilmuan program studinya. Sebelum kegiatan job fair dilaksanakan pada akhir tahun 2024, Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang membuat serangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa sekuens. Pada sekuens pertama adalah menguatkan rasa nasionalisme mulai dari mental terlebih dahulu yang memang benar-benar relevan dengan dunia pekerjaan dan berlandaskan Pancasila. Maka dari itu, narasumber yang dihadirkan adalah Dr. Yulianus Pogtuluran yang pernah menjabat sebagai tenaga ahli pengkaji bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Lemhanas Republik Indonesia.
Kegiatan ini dikhususkan kepada mahasiswa penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar semester 8 angkatan tahun 2020 yang akan diwisuda dan lulus dari Universitas Pamulang serta masuk ke dalam dunia profesional atau dunia kerja. Pentingnya pemahaman Pancasila lebih mendalam untuk diaplikasikan dalam menghadapi dunia kerja, yaitu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang akan dijalani. Banyak sekali manfaat dari kegiatan ini, yaitu ilmu pengetahuan, keahlian baru, jaringan dengan narasumber, dan peserta lainnya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menggelar acara seminar dan diseminasi bertema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Acara diikuti oleh seluruh dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang pada Rabu 26 Juni 2024 dimulai pukul 10 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Aula Lantai 8 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, Perani Rosyani Eskom Mkom, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara seminar dan diseminasi. Perani menyoroti pentingnya tema yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknik informatika. Dan menggarisbawahi peran penting dosen dan peneliti dalam memajukan ilmu pengetahuan serta mengaplikasikannya untuk kebaikan masyarakat luas. Ahmad Udin Zailani Eskom Mkom, Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, secara resmi membuka acara dan memberikan sambutannya dengan mengapresiasi kehadiran semua dosen dan peserta yang turut serta. Udin Zailani juga menegaskan komitmen program studi teknik informatika dalam mendukung dan menghasilkan penelitian yang berkualitas, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan menekankan pentingnya kolaborasi antar peneliti dalam mengembangkan ide-ide inovatif untuk mendorong kemajuan teknologi informatika yang berkelanjutan. Turut hadir dalam acara ini adalah Jamaluddin SEI MECDF sebagai perwakilan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang. Acara ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran Profesor Dr. Insinyur Dewa Gede Hendra Divayana, Guru Besar dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Profesor Hendra Divayana yang dikenal sebagai peneliti produktif dengan 92 dokumen terindeks di Scopus dan 26 di WOS, serta memiliki H-indeks Scopus sebesar 17 dan H-indeks Google Scholar sebesar 28, menjadi narasumber utama dalam seminar ini. Beliau telah menerima berbagai penghargaan bergengsi termasuk Silver Winner, Anugerah Kemdikbudristek sebagai dosen berprestasi tingkat nasional pada tahun 2023 dan Impactful Senior Lecturer Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2024. Selama karirnya, Profesor Hendra Divayana telah memimpin berbagai penelitian penting, termasuk pengembangan model dan formula Divayana yang berpengaruh dalam evaluasi pendidikan. Aktivitasnya tidak hanya terbatas pada penelitian, tetapi juga sebagai reviewer aktif di jurnal-jurnal internasional ternama seperti Helion Evaluation and Program Planning, International Journal of Engineering Pedagogy, and International Journal of Instruction. Dalam paparannya yang penuh semangat, Profesor Dewa menyoroti peran krusial penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam memajukan bidang teknik informatika, memperkenalkan kontribusinya yang monumental melalui pengembangan model dan formula Divayana yang telah berubah paradigma dalam evaluasi pendidikan. Kita tidak hanya harus menjadi konsumen teknologi, tetapi juga harus menjadi produsen inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat, ungkap Profesor Dewa dengan memaparkan berbagai tantangan dan peluang di masa depan untuk teknologi informatika. Selain itu, beliau menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas disiplin dalam mengatasi kompleksitas masalah modern serta mempercepat transformasi digital di berbagai sektor kehidupan.
Acara ini menjadi momentum berharga bagi para dosen dan peneliti di Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, serta memperluas jejaring akademis tentunya dalam bidang teknik informatika. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pelantikan Alfa Dera yang kembali pimpin IKA Unpam periode 2024-2026. Sesaat lagi hanya di Info Kampus. Tetaplah bersama kami. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ma, Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah neng. Eta deui, capek atuh neng, ngopinganana. Sok atulah neng, keluarga kita teh keluarga miskin neng. Emak teh gaduh artos nu seueur, keur kuliahna neng. Sok atulah neng dipahami kondisi keluarga ieu teh neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin, tapi dangukeun heula. Aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa neng. Biasa tuh Mak, pokoknya mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana neng? Daftar atuh Mak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun Mak. Hati-hatinya nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pelantikan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang.
Kegiatan pelantikan dilakukan pada Kamis 27 Juni 2024 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan diawali oleh laporan IKA alumni terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan 2 tahun sebelumnya oleh Wakil Ketua IKA alumni periode 2022-2024. Sandy Marlen Esko mengatakan bahwa IKA Unpam bukan hanya menjadi jembatan atau penghubung alumni yang membutuhkan pekerjaan kepada sebuah lembaga atau institusi yang membutuhkan karyawan. Tetapi IKA Unpam juga membuka lapangan pekerjaan dengan mengerjakan sebuah proyek-proyek wirausaha. Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto mengatakan bahwa jika almarhum Darsono mengetahui bahwa para alumninya selalu bisa berkesinambungan, bahu-membahu membangun kehidupan yang sejahtera untuk para wisudawan yang baru lulus, tentunya beliau akan sangat bangga sekali. Dalam pelantikan Ketua IKA periode 2024-2026, Alfa Dera kembali terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang periode 2024 hingga 2026. Sosok yang akrab disapa Dera mengatakan dirinya mengaku bersyukur karena kembali mendapat amanah yang cukup besar untuk menjaga nama baik alma mater kampus dengan memimpin 74.220 alumni IKA Unpam. Sosok yang dikenal sebagai jaksa bertangan dingin itu mengatakan para sivitas maupun alumni IKA Unpam agar tetap memegang teguh ideologi pendiri kampus almarhum Haji Darsono. Beliau, almarhum Haji Darsono, adalah sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan dengan menjadikan Universitas Pamulang sebagai jalur pendidikan untuk meningkatkan harkat, derajat, dan perekonomian banyak orang. Dari beliau kita belajar tentang arti filosofi pendidikan yang jauh dari nilai-nilai komersialisasi. Ungkapnya usai kegiatan pelantikan pengurus IKA Unpam periode 2024-2026. Menurut Dera, mendiang telah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan bukanlah sarana komersial, melainkan tempat untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Tidakkah kita ingin meniru langkah beliau? Menjadi insan yang bermanfaat selama hidup dan meninggalkan amal jariah setelah wafat? Kita masih ingat bagaimana langit pun menangis saat beliau berpulang dan banyak orang datang untuk mendoakan beliau. Itu salah satu tanda hidup beliau dihormati dan beliau meninggal dalam keadaan beriman kenangnya. Dera mengatakan dari almarhum Haji Darsono dirinya belajar bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengangkat derajat, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga warisan beliau dengan menjaga Universitas Pamulang sebagai lembaga pendidikan yang mulia, tuturnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Haji Darsono memulai semua itu dari nol dan mengangkat derajat banyak orang melalui pendidikan. Bahkan yang lulusan dari Unpam ini adalah dari 7 keturunan yang baru pertama kali menempuh pendidikan atau menjadi sarjana berkat Universitas Pamulang. Oleh karena itu, sebagai alumni kita harus menjaga kualitas dan nama baik Universitas Pamulang. Alfa Dera berpendapat, jumlah alumni yang semakin besar harus dikelola dengan baik dan kita harus saling berkolaborasi agar citra Universitas Pamulang tetap terjaga. Adapun caranya adalah dengan tetap menjaga nilai-nilai ini dan menerapkannya dalam pengelolaan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang. IKA Unpam tujuannya harus sejalan untuk melanjutkan dan berkolaborasi dengan cita-cita beliau, yaitu mengangkat derajat hidup manusia melalui pendidikan. Pemuda asal Lampung itu mengatakan bahwa Yayasan Sasmita Jaya yang menaungi Universitas Pamulang berdiri tegak berkat kolaborasi berbagai unit usahanya, sehingga unit usaha di bidang pendidikan ini tidak menjadi sarana komersial, melainkan sarana mulia di bidang pendidikan. Ini adalah amal jariah yang mengangkat derajat hidup banyak orang melalui jalur pendidikan. Mari kita alumni Universitas Pamulang berkolaborasi dan menjadi satu ekosistem yang kuat. Kita harus menjadi inspirasi dalam pengelolaan alumni, saling berkolaborasi dan memberi inspirasi agar semua kegiatan kita menjadi amal ibadah dan amal jariah kita selama hidup di dunia. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV.
Tax Center Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan lomba pajak yaitu Universitas Internal Tax Unitax Competition 2024 dengan peserta dari Universitas Pamulang. Kegiatan diselenggarakan dalam 2 tahap. Pertama secara online melalui platform Google Form pada tanggal 16 Juni 2024. Tahap kedua yaitu babak semifinal dan final diselenggarakan secara offline di ruang Rektorat Kampus Pusat Universitas Pamulang pada tanggal 20 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan program kerja perdana Tax Center dengan mengusung tema meningkatkan kompetensi dan soft skill dalam profesi akuntansi bagi Gen Z melalui kompetisi perpajakan di era disrupsi artificial intelligence. Dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran akan pajak bagi kaum milenial, mengasah kemampuan mahasiswa tentang perpajakan melalui kompetisi sehat serta membangun kesadaran mahasiswa. Sebagai generasi penerus bangsa, menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan di bidang perpajakan serta sosialisasi perpajakan terhadap mahasiswa. Para finalis yang lolos dari tahap online kurang lebih 20 tim peserta yang berstatus mahasiswa Universitas Pamulang dari program studi S1 Akuntansi dan D4 Akuntansi Perpajakan berkumpul untuk mengikuti serangkaian tes. Suasana kompetisi terasa lebih intens dengan kehadiran langsung para peserta, juri, tamu undangan, serta masing-masing supporter yang datang untuk mendukung tim jagoannya. Sambutan diawali oleh Ajimat SSIMM, Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Sarjana Universitas Pamulang, dan dilanjutkan oleh Nur Laila Khairunisa, Ketua Pelaksana Unitex Competition 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan peserta yang diwakilkan oleh Saudari Dipa, peserta Unitex Competition 2024. Memasuki acara inti yaitu perlombaan pada babak semifinal dengan menggunakan metode benar salah, di mana pada pelaksanaan lomba ini Aditya Putri Pratiwi SSTPAMMMAK sebagai juri akan membacakan pertanyaan, kemudian para peserta lomba diberikan waktu untuk berpikir dengan waktu 30 detik untuk pertanyaan teori dan 1 menit untuk pertanyaan hitungan. Kemudian para peserta lomba dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mengangkat papan benar salah. Peserta yang mendapatkan poin terbanyak akan lolos ke babak final. Acara berikutnya yaitu babak final yang diikuti oleh 4 tim peserta lomba yang mendapatkan poin terbanyak pada babak semifinal. Pada babak ini, metode yang digunakan yaitu cepat tepat bagi peserta yang menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat akan mendapatkan poin. Dan jika jawabnya salah akan mengurangi poin yang telah peserta dapat. Penilaian juara dilihat berdasarkan poin terbanyak yang dimiliki oleh peserta lomba. Perolehan poin yang didapat diurutkan berdasarkan poin tertinggi sampai terendah sehingga mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Tax Center Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan Unitex Competition 2024 tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.